Tiga orang petualang ini sedang mencari jalan. Namun mereka malah bertemu ladang singkong yang sangat luas. Mereka takjub sekaligus senang. Sejauh mata memandang hanya ada daun singkong hijau dan segar, cocok untuk lalapan. Dua temannya masuk ke ladang untuk melihat-lihat. Pria ini membasahi kepalanya dengan air. Seekor monyet duduk tenang di atas pohon. Tapi mana ada monyet pakai kalung di alam liar. Benar saja ada seorang pria sedang tidur sambil memeluk senjata. Mereka benar-benar dalam bahaya. Dua temannya sudah masuk terlalu jauh. Monyet penjaga segera membangunkan majikannya. Matanya langsung awas memperhatikan pergerakan di setiap sudut ladang. Pria itu membekap mulut temannya yang ketakutan. Beberapa orang penjaga lainnya datang untuk mencari penyusup di ladang mereka. Penjaga bersama monyetnya berada di depan mereka. Mereka sudah semakin terpojok. Pria itu mengambil botol minum dan menyemprotkannya ke arah monyet. Monyet itu pun langsung kabur, guys. Lalu mereka bertiga akhirnya selamat. Ini adalah pantai terbersih di dunia. Lokasinya dirahasiakan dan terlarang untuk dikunjungi. Di mana ladang singkong tumbuh dengan subur di mana-mana, menjadi surga bagi para pecinta kebebasan. Pria ini bernama Richard, backpacker Amerika yang sedang mencari jati diri. Terbang ribuan mil untuk meminum darah ular. Keluar dari zona nyaman untuk petualangan yang bergairah. Tetangga kamarnya memberikan sebuah peta, lokasi sebuah pulau rahasia yang telah menjadi mitos di kalangan backpacker. Richard mengajak dua orang yang baru ia kenal untuk berpetualang bersamanya, menempuh perjalanan panjang ke utara negara tersebut. Hingga akhirnya mereka harus berenang sejauh 2 km untuk sampai ke pulau itu. Mereka sampai dengan selamat. Lalu mereka berhasil menghindari para penjaga ladang tanpa terdeteksi. Namun langkah mereka terhenti di ujung sungai. Tidak ada jalan lagi. Mereka berada di atas air terjun yang tinggi. Richard dan pria itu bertengkar karena memberikan jalan yang salah. Tidak memberikan solusi, wanita itu pun memutuskan untuk lompat dari atas tebing. Dan sesaat wanita itu tenggelam di dasar sungai. Lalu muncul kembali dengan selamat. Richard dan temannya menyusul melompat dari atas. Mereka pun berhasil di rintangan terakhir. Tanpa disadari, seorang pria menyaksikan aksi mereka dari jauh. Ia bertepuk tangan atas keberanian mereka melompati air terjun tersebut. Pria itu lalu mengajak mereka untuk bertemu dengan ketua pulau. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lanjut di ladang singkong, guys. Sekumpulan orang sedang menunggu hujan reda untuk menangkap ikan. Seharian mereka belum makan apa-apa karena lapar. Pria ini nggak sabaran. Kemudian ia mengambil tombak dan langsung menuju laut untuk mencari ikan. Tiba-tiba semua orang berteriak ke arah pria itu. Mereka memberitahukan keberadaan seekor ikan hiu yang berenang menuju ke arahnya. Deras hujan membuat pria itu tidak bisa mendengar. Ketika pria itu menampakkan diri, sontak pria itu pun panik. Sadar jaraknya masih jauh dengan bibir pantai, pria itu berusaha tetap tenang dan memilih menghadapi ikan hiu tersebut. Secara tidak terduga, pria itu berhasil membunuh ikan itu dengan pisaunya. Kejadian itu membuatnya dieluk-elukan semua orang di komunitasnya. Suatu hari, Richard diminta untuk menemani Sal ke kota untuk berbelanja kebutuhan kelompoknya yang sudah menipis. Setelah sekian lama, akhirnya Richard kembali bertemu dengan peradaban kota. Selama di sana, ia baru sadar mengapa pulau itu layak untuk dirahasiakan. Karena jika tidak, pulau itu akan rusak oleh kedatangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saat sedang asik ngombe-ngombe, Richard dikenali oleh backpacker yang pernah diberikan salinan peta tersebut. Mereka mengatakan akan mencoba datang ke pulau yang Richard katakan. Richard malah marah dan mengusir mereka. Percakapan itu didengar oleh Sal. Sal pun memaksa Richard untuk berkata jujur tentang salinan peta itu. Untungnya Sal masih mau memaafkan Richard. Ia tak yakin teman-temannya itu mempunyai keberanian untuk mencapai pulau tersebut. Sekembalinya dari kota, sebuah musibah mengerikan terjadi. Pagi itu, dua orang baru aja mendapatkan serangan hiu. Satu orang tewas di tempat karena luka berat bekas gigitan hiu, dan satu orang lagi terluka parah di bagian kaki. Pria itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika tidak, lukanya akan infeksi yang bisa membuatnya meninggal. Sal dan sebagian besar anggota kelompok menolak untuk membawanya ke rumah sakit, atau bahkan sekedar membawakan dokter masuk ke sana. Menurut mereka, hal itu bisa membahayakan
membahayakan komunitasnya. Pertengkaran pun terjadi. Namun akhirnya suara terbanyak sepakat untuk meninggalkan pria itu di tengah hutan agar mati secara perlahan. Sebuah harga yang mahal untuk bisa tinggal di pulau yang katanya bak surga itu. Setelah kejadian tersebut, semua nampak berjalan normal seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Namun keadaan kembali kacau ketika diketahui teman-teman Richard yang memiliki salinan peta telah berada di seberang pulau. Sal pun menghukum Richard untuk merebut peta itu dari mereka, serta dilarang kembali ke pemukiman sebelum tugasnya selesai. Sekelompok backpacker ini menemukan sebuah ladang singkong yang sangat luas. Mereka bernyanyi reggae sambil menari kegirangan. Namun mereka tidak seberuntung Richard. Mereka semua dipergoki para petani dan langsung dihabisi satu persatu. Richard yang melihat kejadian itu langsung berlari ke pemukiman. Ia yang sudah muak dengan keegoisan kelompoknya mengajak pacarnya untuk segera meninggalkan pulau itu. Richard menemui Etienne yang sedang menunggui temannya yang sekarat. Mereka tidak mungkin membawanya pergi. Richard pun memutuskan untuk mengakhiri hidup temannya itu lebih cepat agar mengurangi penderitaannya. Richard keluar dari tenda itu. Tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh penjaga ladang tadi. Mereka pun dibawa kembali ke pemukiman. Kedua petani itu marah karena menemukan peta dari orang asing. Ia menyuruh semua orang untuk pergi karena telah melanggar perjanjian untuk tidak menambah orang lagi. Namun Sal menolak untuk pergi. Pulau itu adalah rumahnya dan menyalahkan perbuatan Richard karena telah menyalin peta tersebut. Ketua petani itu pun memberikan pilihan kepada Sal. Jika Sal menembak mati Richard, mereka boleh tetap tinggal di sana. Sal pun menodongkan pistolnya ke wajah Richard. Namun ternyata pelurunya kosong, guys. Semua yang menyaksikan hal itu berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi dari pulau itu daripada nyawa mereka terancam. Akhirnya dengan terpaksa seluruh anggota komunitas pergi meninggalkan pulau tersebut menggunakan rakit. Ketika Richard sudah kembali ke kota, ia menerima email dari pacarnya yang di dalamnya berisi foto mereka saat masih berada di pulau itu. Sampai di sini film pun berakhir. Mereka semua hidup bahagia di kota masing-masing. Terima kasih sudah menonton.